Jadi ini jelas ya teman-teman, ini dari kita biarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda Nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tangan tengah-tengah umatku Israel. Ini kitab yang saya pegang, Yeskel 14, bukan dari situs. Aduh, nah kayak jangan kepanasan. Sabar, jangan kepanasan. Nah kan, host, bisa nggak? Aduh. Gimana nih? Kepanasan ya, kepanasan. Iya. Host, gimana? Gimana ngomong saya nggak potong loh. Pak Wong di mute dulu. Pak Wong biarkan dulu aja. Pak Wong nggak usah. Ini di mute dulu aja Pak Wong. Ini si saya juga di mute dia. Iya, gitu dong. Diskusinya santai ya. Nanti saya kalau bahas dari hadis, dari situsnya nggak jelas, maka itu namanya penistaan. Karena dasarnya diambil dari situs nggak jelas yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, bukan dari situs resmi yang diakui. Kau kasih situs, saya nggak tahu situs apa, kau kasih dalil nggak jelas. Saya juga bisa kasih hadis nggak jelas, saya kutip dari Google, dari situs-situs tertentu kan bisa. Jangan seperti itu, bro. Nih, saya kan cuma minta kamu jawab ini aja loh, ini loh nih. Saya cuma minta kamu jawab kenapa Tuhan kamu bisa menipu. Kenapa bisa dia sebaik-baiknya pembuat tipu daya? Nih, pembuat loh. Ini bukan pembalas nih, coba. Pembuat tipu daya, cuma itu doang. Jawab doang ini loh, ini nih. Kamu nggak usah cocok logi, cari data-data dari Google, astaga. Ini loh, bukan cuma ini, Nabi Muhammad juga ngajarin boleh menipu dalam 3 hal. Kepada istri untuk menyenangkan istri, menipu dalam peperangan, kemudian menipu untuk mendamaikan orang. Bukan cuma Allah saja yang menipu, tapi juga Nabi kamu ngajarin boleh menipu dalam 3 hal. Apa buktinya Allah menipu? Dengan cara menyerupakan Isa, sehingga orang-orang Yahudi tertipu. Ini yuk baca konteks tafsiran ayat ini. Ini tentang konteks penipuan pada zaman Isa. Jadi Isa itu diserupakan sehingga orang-orang Yahudi itu tertipu mereka. Tertipu oleh siapa? Oleh Allah yang menipu mereka. Makanya di sini dibilang nih, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya, bukan pembalas, pembuat. Kalau pembalas beda, kau nipu saya nipu kamu, kita sama-sama penipu. Berani-beraninya kau nipu saya nipu lah balik. Artinya kan saya penipu, kamu penipu. Tapi kalau saya yang membuat, artinya saya yang merancangkan. Oh, nanti saya serupakan wajahnya begini ya. Nanti saya bikin begini ya. Nanti saya ganti orangnya ya. Yang disalib ini jangan yang ini, tapi yang ini. Jadi orang yang saya serupakan ini saya salibkan dia gitu kan. Disalibkan. Artinya orang-orang yang menonton itu mereka kira, oh yang disalib itu adalah Isa, rupanya tertipu mereka. Jadi itu artinya membuat tipu daya, bukan membalas. Ini ya. Aduh. Silakan. Silakan Bang Zain. Dijawab. Oke, kita lihat. Tadi itu sebenarnya konteksnya itu tentang apa namanya, pembalasan gitu ya. Kalau di sini jelas penipuan ini. Kalau di Bible ini Matius 17 nih. Sebab aku berkata kepada sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar sebisa kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah kamu dari tempat sini ke sana. Buktikan dalam sejarah orang Kristen yang beriman, ya kan, bisa memindahkan gunung atau bicara gunung, pindah gunung. Ada nggak? Berarti ini kalau nggak bisa berarti penipu. Jadi yang duluan menipu itu ya encus, teman-teman. Jadi itu aja ya. Dah, lanjut Demian, jawab aja tuh. Cuman itu aja, bro. Nah, iya, nggak ada lagi. ayo jawab ini dulu gitu. Dari awal mau jawab. Ngapain aku jawab? Demian nih. Cuman itu aja, bro. Nggak ada yang lain lagi. Ayo jawab. Astaga. Coba, kau beriman nggak? Beriman nggak? Narasi kamu itu lucu, bro. Narasinya narasi kacangan, bro. Jawab.
Jawab Nggak apple to dulu. apple. You tunjukin Tuhan saya menipu. Itu baru apple to apple, bukannya Oke, kau tunjukin oke, iman sebesar oke. biji sesawi. Oke. Kemudian bisa nggak dipindahkan? Iman saya nggak seperti biji sesawi. Nah, Saya cuma minta nih, saya sebiji apa? Sebiji saya on apa? cam lagi. Karena sebentar ganti-gantian gini. Saya jawab. Pertanyaan saya tadi itu ada dua, kau nggak pernah jawab. Kau pertanyaan kau kutip ayat, saya jawab dari tadi nih. Yang pertama ini kau bilang kan pembalas kan, di sini nggak bilang pembalasnya, pembuat, kau nipu kan? Nah, di sini pembalas atau pembuat? Ternyata di sini bukan pembalas, pembuat. Saya yang jawab. Oke, sabar. Tadi pertanyaan saya ada dua, dia nggak jawab dua-duanya. Yang pertama ini membuat, yang kedua tuh yang ini. Sabar ya. Tunggu. Jadi dua-duanya nggak jawab. Dia tadi pertanyaannya saya jawab semua, giliran saya nggak bisa jawab dia. Aduh. Pertanyaan yang kedua di surah Al-Hijr ayat 12. Kenapa di sini kau bilang kan, kok bisa saudara-saudara Yesus mengatakan Yesus gila? Loh, ini Tuhan kamu yang bilang Nabi kamu gila nih. Demikianlah kami ini siapa nih? Kami memasukkan olok-olok itu yang tadi tuh, olok-olok di ayat apa enamnya tuh. Olok-olok itu ke dalam hati orang-orang kafir, orang-orang berdosa. Yang memasukkan ini siapa? Pertanyaan saya ini tadi aja belum dijawab nih. Kalau Tuhan kamu, kami ini Tuhan kamu, berarti yang ngolok-ngolok Nabi kamu itu siapa? Ya Tuhan kamu, kami ini. Karena dia yang masukin olok-olok itu. Pertanyaan saya ada dua ya, tolong dijawab, jangan kabur kau. Dari tadi saya jawab, giliran saya kau nggak jawab, silakan. Yang Demian udah dijawab tadi. Oh, jawaban apa Demian? Jangan bilang sudah dijawab. Saya kalau cuma sudah minta, dijawab. saya cuma Bang Sain, saya cuma minta Bang Sain jelaskan demikianlah kami memasukkan kami itu siapa di surah Al-Hijr ayat 12, dan juga dia tadi kan bilang membalas, sedangkan di ayat Ali Imran ayat 54 itu bukan membalas tapi membuat. Jadi kok bisa dia bertentangan dengan ayat gitu? Dan pertanyaannya apakah Tuhannya menipu? Itu pertanyaannya, silakan dijawab dua ya. Bentar Demian, bentar. Oh iya. Jawab ya, jangan lari ya. Jangan lari ya. Iya, dijawab ini. Jerry diam dulu dong Jerry. Jerry ini orang belum disuruh bicara, ngomong aja apa sih Jerry? Santai dulu Jerry. Turunin Kang Chan. Diam dulu. Apa orang nggak ngomong dia bilang ngomong. Turunin host. Jerry ini memang nggak ada adab nih. Kalau belum suruh ngomong jangan lu ngomong. Santai dulu. Waktu masih banyak, di mute dulu aja Jerry. Apa sebenarnya? Turunin host. Pakai AI loh. Dia pakai AI. Waduh, pakai AI. Bahaya. AI. Oke. Kita buka ya Al-Hijr 22 ya. Takbir 22 ya. Oke. Iya, jangan pakai AI, masa pakai AI jawabnya. Oke, siap. Tafsir. Nih ya. 22. Nih. Mana 22 nih? Nih klarifikasi dari Allah ya, wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Diar. Ini udah klarifikasi dari Nyambung Allah. loh, ya saya tanya di ayat 12 yang nggak nyambung. Nah, tadi kan nuduhnya orang gila gitu, betul kan? Ayat 2, pertanyaan saya di ayat 12, kami itu siapa? Oke. Udah nyambung ah. Bentar, sabar. Waduh. Chan, jangan mengganggu Chan, ngomong dulu. Kalau Kancan nggak tahu diam aja. Ya diskusi kayak gini kan enak kan, santun, tidak tumpang tindih, tidak maki-maki, tidak menghujat. Saya suka room ini, santun. Betul bang.
Kalau bangsain Saya nggak suka virus Jerry, ini. suka menghujat Yesus. Ada virus di rumah ini, Kang Chan namanya. Jerry tunggu aja di Polda Sumut, siap-siap dilaporkan. Nih ya, nih tafsir Jalalain ya, tang 22. Jalalain ya. Demikianlah kami memasukkannya, artinya seperti itulah gambarannya bila kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa ingkar dan berolok ke dalam hati orang yang Siapa tuh kami tuh? Yaitu orang-orang kafir Mekah. Nih, iya, ngerti kami nggak? itu siapa? Nih, gambarannya. Itu gambarannya. Iya. Yang kutanyakan kami itu siapa lo, astaga. Iya, dari Allah itu gambarannya nih artinya seperti itu. Berarti kami itu Nih, demikianlah kami masukkannya. Allah kan? Iya, yang memasukkan kami, yang memasukkannya itu siapa? Udah diam dulu. Artinya, Aduh, yang seperti ditanya itulah apa, yang dijawab gambarannya apa? bila Kami demikianlah. Allah. Allah, berarti yang memasukkan itu siapa? Demian. Oh ya, siap. Tadi digituin juga lu Jangan nggak mau. timpal-timpalan dong. Oh, malu-maluin. Nih, demikianlah kami masukkannya, artinya seperti itulah gambarannya bila kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa ingkar dan memperolok-olokkan ke dalam hati orang yang berdosa, yaitu orang kafir Mekah. Udah jelas ya? Udah jelas ya? Udah jelas. Mana lagi pertanyaanmu? Sekarang pertanyaan kedua. Jelas ya, Allah yang masukin ya. Sekarang pertanyaan kedua. Silakan. Apa pertanyaanmu yang kedua? Coba. Yang kedua ada di surah Ali Imran ayat 54. Walaupun jawabannya udah dapat poinnya, berarti dia udah mengakui bahwa yang memasukkan olok-olok itu adalah Tuhannya. Oke, saya hargai. Sekarang Iya lagi Ali Imran. Yuk, mana pertanyaannya? Iya, Di sini. kan Tuhan kamu yang masukin gitu loh. Iya. Sama ya. Di Tuhanmu juga yang menipu. Ayo. Mana? Sekarang yang giliran ini, Bang. Mana? Abang bisa baca Arab? Jangan-jangan nggak bisa ngaji lagi? Oh, kau mau ngadu ngaji sama aku gitu? Enggak, cuma nanya aja. Mau ngadu ngaji? Ayo, kalau mau ngadu ngaji. Ini ya. Nanti ya udah abang buka aja. Boleh juga nih. Dibacain aja, ambil aja. Nah, Bang kamu Zain, nih, ambil Bang. salah satu surat. Ambil salah satu surat aja Bang Zain. Bagus juga nih. Coba dicek. Waduh, ini kok lari ya? Jangan lari dulu, nanti ngaji itu nanti. Enggak, kau tadi kan ini. Jangan dulu. Dia sendiri. Doang. Cuman kan nanya kan, abang bisa ngaji nggak? Cuman gitu doang. Waalaikum wajitukum bi ayatin Coba. min rabbikum. Fatakum. Kurang gede. Kurang gede. Pak Zain kurang gede. Kameranya gede, deketin. Nih. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wajib. Nah, sekarang Demian. Udah, sekarang Demian. Ayat selanjutnya. Kasih, jangan itu lagi. Saya bukan Islam. Kasih selanjutnya. Coba cek. Loh, kalau Anda nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau jawab, Nggak situ. Demian nggak bisa Bisa. ngaji. Ayo Demian. Coba Demian silakan. Ayo. Jangan ke Robby. situ. Demian nggak Baca bisa yang situ. Yang dulu. tadi aja. ini mau saya baca nih. Iya. Yang lain dulu, Pak Zain, jangan yang itu. Robby. Jangan yang itu. Loh, Udah hafal dia. Yang itu udah hafal Pak Zain. gimana saya nggak hafal loh? Di surah lain ya, di surah lain ya. Cari yang lain. Oke. Udah hafal dia itu. Kok hafal? Oke. Coba. Ini. Oke. Ya ngapain kau jawab aja loh. Kan Nah, bisa jawab ini nih. dulu. Nanti ngaji silakan. itu belakangan. Enggak, ayo coba dulu kita. Ya, coba ini kasih pendek Kok lagi Pak lari Zain ini, ya. lari nih. Oh, yang panjang. Oke. Enggak lari nanti dijawab. Aduh, ini. Nih, Ya, satu yuk, surat Demian. aja ya. Coba, Demian. Kalau saya Ya, ngajinya nggak Demian, bagus. Yuk. Nggak bisa. Sama. Udah klaim. Azunuz sama Azunun mana? Azunun mana? santai bro, santai. Ulang. Wama. Jangan gerak-gerak. Iya, yuk, ayo. Azunuz atako mita mima. Ada kata kok. Kata kok. Makanya jangan gerak-gerak. Udah balik lagi. Balik lagi gerak-gerak. Balik lagi udah kembali lagi ke topik. Iya. Udah kita Apa udah pertanyaanmu? kita akses.
Udah, asesmen udah beres. Ya Lanjut udah, lagi, ya lanjut udah. lagi. Ayo. Jangan yang surat-surat yang familiar, yang ini, yang udah sering dibaca aja. Iya, ayo dengan pertanyaanmu apa di Ali Imran ayat 50? Nah, ayo. makanya kau jangan mengalihkan. Lah, tadi Ali Imran 50 katanya mau dijawab. Gimana Iya, sih? 54. 54. Nah, Oke. Oke, apa pertanyaannya? nah ini gara-gara ini kan ngaji kan, jadi lupa. Iya. Masa kau mau taruh-taruhan ngaji sama saya? Untung saya sekarang udah jarang ngaji nih, makanya. Udah itu Bang, itu udah Dikit-dikit. beres itu tadi. Udah, jangan malu-maluin. Oh, Enggak, udah saya lama kalau bang, saya udah tahu, lama nih nggak pernah baca bahasa Arab lagi. Udah Korea loh, udah Korea. Iya, udah kan, ke akses kan juga. ya. Udah Korea. Iya ya. Iya, nanti baru diperinci lagi, nggak apa-apa lah, itu yang penting bisa baca. Bani Israil. Korea, Dalam tinggal rencana almarhumah. mereka hendak membinasakan bangsa, menimpakan kejahatan terhadapnya menurutnya. Oh, ini di tafsir mana? Ibnu Katsir ya. Oh, ini. Iya, nah itu kan tentang Isa kan, coba kau baca tuh. Oke. Tuh Isa. Iya. Mereka bertiga ini ingin menimpakan kejahatan terhadapnya dan menyalibnya. Mereka semua bergabung untuk menentangnya dan menghasutnya ke hadapan raja di masa itu yang kafir. Tetap aja orang kafir tujuannya. Mereka menyampaikan berharusan kepada si raja bahwa di sana seorang laki menyesatkan orang-orang banyak. Orang ini mulai nih menghalang-halangi mereka untuk taat kepada raja, merusak rakyat dan memecah antara seorang ayah dan anaknya. Sesungguhnya ini saksi berat bagi mereka melemparkan tuduhan terhadap Nabi Isa sebagai seorang pendusta dan bahwa dia anak zina. Hal tersebut membagi kemarahan raja. Kan orangnya. Oh, ini poinnya di mana ya? Oh. Hal Nah, baca tersebut coba merupakan ayatnya, kau baca dulu daya. ayatnya. Karena dia menyelamatkan nabinya. Nih. Nabi kalau di Iya, kami menyelamatkan tuh dengan disayang cara gitu. menipu. Nih, iya. Nabi Iya, itu di betul. kami disayang, tidak dihinakan. Kalau di Betul, teosmu jadi- kan dihinakan gitu. Iya, dibaca dulu ayatnya baru tafsirnya biar nyambung. Lah kan astagfirullahaladzim. Mau aku bacain ini maksudnya. Iya, baca. Wa makarullah wallahu khairum makirin. Oke. Bukan khairum, nggak ada khairum. Mana M-nya? Khairul, bukan khairum. Nah, salah kan? Wallahu khairul makirin. Oke. Nah, nggak Oke. bisa ngaji, nggak lulus. Aduh, kau mau surah apa? Kau mau surah apa? Mau surah apa di sini? Pilih, ayo pilih. Nggak usah, jangan kabur. Enggak, ayo, Kabur. pilih. Sekarang artikan, Pilih, coba artikan. Pilih, ayo pilih. Surah mana? Ayo. Oke, ya saya yang pilih. Sabar. Saya yang pilih ya. Ya, ayo pilih. Tunggu. Ini Ayo. kau mau kabur ini kan? Enggak kabur. Iya, oke, saya pilih ya. Tetap aja gitu dijawab, santai Iya, aja iya. gitu. Siap, sabar. Oke. Saya cari. Ayo cepet kafir. Tunggu. Siap, ontak siap. Ayo. Sabar. Saya cari yang di tengah-tengah ini biar. Aduh, Kamu iya. berkendali. Terserah mau yang mana gitu. Terserah. Yang paling Oke, susah. Ayo. Oh, ini ada 12, cari yang panjang di bawah-bawah aja lah. Iya. Kalau di atas kan enggak. Ayo. Siap. Oke. Siap. Oke, nah. Nih, coba. Surah apa itu? Baca langsung. Watarahum yu'raduna 'alaiha khosiri. Ini Salah. Bunda Khosiri. itu diskusi Mana lintas khosiri? agamanya bilang, Mana Bunda. khosiri? Diskusi lintas agamanya Mana dibilang gitu. khosirinya mana? Khosirinya mana? Bentar. Mana khosiri? Tadi ketutupan tema. Oke. Ayo. Kita baca lagi. Ayo. Khosirinya nggak ada. Mana khosiri? Ayo tadi itu ya Allah. Ayo Itu lagi, khosi ayo lagi. Aina. Iya, ayo baca lagi. Kok saya kau yang bilang mau baca? Ini aja salah nih. Iya. Khosina dibaca khosiri. Mana khosiri? Ketutupan tema, kocak. Lah. Ayo. Alasan aja. Oke, lanjut. Iya. Oke. Lanjut. Wa tarahum Lanjut. yu'raduna 'alaiha khashi'ina minad dulli yanzuruna min tawfin khawfi
Wa qala alladzina amanu innal khosirina alladzina khosiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ayo, mana bawahnya lagi? Terus Ala innal zalimina fi adzabim muqim. salah, ini salah nih, ini salah. Lah. Ini apa bacanya? Inazo bukan do. Telinga lu. Tadi do itu salah, ulang. Ini, ulang. Lu ngerti Ulang. pelafatan zot itu enggak? Lah tadi Enggak. lo pakai zot atau pakai do? Walau zalimina fi adzabim gitu baru muqim. betul. Lu tulis. Tadi salah. Salah. Enggak, Saya lidah salah. lu, lidahku kurang tebal tadi. Ya, Malu-maluin lu. jadi kalau Sekarang lu- ngaji kamu sekarang saya lu- kasih nilai plus Nah, 50 lah, 50 itu. Sekarang Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oh iya, sekarang jawab. Jangan kabur kau. Ini dijawab. Jawab ya. Ngajinya aja masih salah-salah, aduh. Mau baca Al-Quran asli nih Al-Quran asli nih. Jangan Nih. kabur, Nih. baca dulu, Nih. baca. Jangan kabur, jawab dulu. Waduh, Kan udah dijawab. ini murid kamu kok pamer-pamer ya, bro ya? Jelas lah. Kok disuruh baca juga nggak akan bisa. Waduh, Kalau saya di biasanya Bible ada baca nggak yang bukan menipu? bahasa Arab. Di Bible ada nggak yang menipu? Pertanyaannya Banyak, begitu, banyak, supaya banyak. Jangan sobat kabur tunjukkan dulu, mana. jawab dulu baru ke Tunjukkan mana Bible. tunjukkan. Hmm. Iya, kita lihat dulu. Kan Anda menolak Tuhan itu menyesatkan, menipu. Nah, sudah di Bible ada nggak? Enggak, pertanyaan saya dijawab dulu baru ke Bible. Iya, nih dijawab. Al-Imran ya. Jawab aja bertele-tele. Enggak, udah dijawab. Al-Imran Mana 54 ya. 54. Betul? Oke. Artinya apa? Mau dijawab enggak? Pertanyaannya apa di situ? Ayo. Kenapa Tuhan ente itu membuat makar, membuat tipu gitu? Dan aku bagi padamu membenarkan Taurat datang sebelumku untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu dan aku Ayat datang 54, aduh. Ayat berapa? 50 ya? 54. 54. Iya. 54. Enggak ini Demian bang Nih, jangan 50. dibiarin Demian ngomong begitu. Allah membuat tipu daya nggak ada itu ayatnya begitu. Membalas tipu daya ada ayatnya. Kalau Allah Iya, itu di yang membuat tipu daya nggak ada. terjemahannya. Ya itu di Nggak ada. lah itu ini. Begitu. Tuh, Nggak ada. Nah, coba ya coba mana? tuh. Allah membuat tipu Pembuat. daya di atasnya siapa Pembuat. dulu? Iya di atasnya. Ini pembuat, Di atasnya. pembuatnya. Kok bilang saya salah, kan pembuatnya. Itu memulai membuat iya pembuat tipu daya di atasnya karena udah Nah, berarti ditulis, saya kan? nggak salah dong. Ini iya justru ayat ini memberikan kekuatan kepada umat Islam agar jangan takut. Kalau ada orang Nah, abang tadi berbuat bilang tipu saya daya, salah. tipu daya Allah lebih dahsyat. Betul, tapi bukan Allah duluan yang buat tipu daya. Oke? Lanjut Bang. Berarti sama-sama menipu dong, Bang. Lah, Gimana Tuhan juga sama-sama menipu, bro. Kalau ukuran manusia lu penipu. Gitu loh. Ya kan Lanjut, berarti Bang. sama-sama menipu. Bagaimana bisa sama-sama menipu sih? Hah? Kan kamu menipu, aku menipu, berarti kan kita berdua penipu. Oke. Kalau begitu tunjukin sekarang di mana orang yang korbannya ditipu sama Allah. Tunjukin bawa kemari. Waktu Isa diserupakan orang Yahudi tertipu nggak? Lu bawa ayatnya, bawa buktinya. Siapa yang ditipu sama Allah hari ini siapa? Bawa kemari korbannya. Orang-orang Yahudi. Wah nggak bisa. Karena itu ayat itu bikin menguatkan orang-orang Islam, Muslim ya. Cukup ya. Iya, waktu Allah menyerupakan Isa kan orang-orang Yahudi tertipu, benar nggak? Mereka kira yang disalib itu Isa, tapi mereka tertipu. Yang disalibkan itu orang yang diserupakan. Berarti korban orang Yahudi di situ mereka tertipu. Gara-gara Isa diserupakan. Jadi kau tanyakan siapa yang tertipu? Ya orang-orang Yahudi lah.
Coba abang baca masuk. tafsirnya tuh, tafsirnya. Masuk interview bang. Ya udah saya kalau- kayaknya nggak bisa kalau lama nih bang. Ntar orang-orang lagi saya udah bilang turun. di Ada zaman Kristen itu nggak di sini bang? kalau- Ada Kristen. Ini nih. Ini. Demian, Kalau Demian, ini- lu ngertiin makar itu apa Demian? Kalau saya nggak mau ngertiin bang, saya baca aja di sini dibilang membuat bang. Tipu bang, tipu. Makar itu rancangan. Betul, karena makar itu kalau saya lihat artinya ada beberapa. Cuman kalau di sini itu artinya menipu bang. Iya, tipu daya Ya, itu ya. bukan tipu bohong-bohong gitu, bukan Demian, itu rancangan. Ya rancang untuk menipu. Rancang Iya, untuk iya, menjatuhkan lawan. Betul. Tapi gini bang, memang ada tafsir seperti itu bang. Tapi kalau abang lihat tafsir-tafsir semuanya, Bukan. kayak Ibnu Katsir bang, Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang lain. Jadi peristiwanya itu Isa ini dia mau disalib, tapi Allah itu menyerupakan wajahnya. Ya, iya, cuman mereka kan ngambil riwayat dari orang-orang yang ini kan, orang-orang yang udah mualaf itu. Cuman itu tuh semuanya narasi-narasi kekristenan loh, cuman diubah Waduh. ujungnya aja sama mereka. Waduh, bahaya nih bang. Iya, memang kayak itu kenyataannya. Bahas apa ini? Sabung Tuhan ya? Cuma gini loh, oke. kalau Bang Andi Kristen ya, itu Bang Andi, saya makar turun itu dulu ya. bukan. Oke, Demian, bentar Demian, jangan lari Ya Demian. nanti aja lah, saya nanti naik lagi. Bentar dulu. Yang tertipu di waktu itu Mana, cuman orang Israel di situ, orang Yahudi di situ ya. Enggak gitu. Kalau Gini, ini Yang kita membuat lurusin mereka dulu. tertipu siapa? Kalau ini Bukan, kita lurusin dulu. bentar Demian. dulu, Iya, Demian. iya, enggak, diskusinya enggak asik, saya mau cari room yang lebih bagus Nah, lah. enggak dulu, bentar dulu Demian, bentar. Nih, kalau ini penipuan dari abad ke-1. Lebih ini malah. Aduh, ini orang Yang dia langit loncat-loncat bergoyang, loh. tercengang-cengang oleh Ntar dulu, habisnya. Bang Zain jangan Katanya, kemana-mana dulu. Kita lurusin yang makar dulu, Bang Zain. Lah, Gini ya, kan udah teman-teman tadi ya. dijelasin, Makar Bang. itu bukan makar itu bukan tipuan kayak menipu orang, membohongi orang, bukan. Makar itu rancangan untuk menjatuhkan lawan. Itu konteksnya konteks politik, konteks peperangan, konteks bermusuhan. Makar itu bukan tipuan membohongi orang, bukan. Kok makar disama-samain itu? Enggak sama. Makanya kalau kemarin kan waktu pemilu sebelum pemilu tahun 2019 itu ada bilang makar isu-isu itu kan. Itu namanya mau menjatuhkan kekuasaan, artinya makar itu. Iya, tapi bang, kenapa di situ dibilang ini Dan bang? itu kan rencananya untuk menyelamatkan Tipu Nabi daya yang Isa dimaksud kan. di situ tuh maksudnya tuh makar itu rancangan untuk menjatuhkan lawan. Kenapa nggak ditaruh rancangan aja? Kenapa Gini ya. di situ dibilang tipu daya? Wah, itu soal pemilihan diksi terjemahan. Coba perhatiin ayat sih. Oh. Wa makaru, mereka telah memakarkan. Wa makar Allah, sedangkan Allah memakarkan juga. Iya. Mereka merancang rancangan. Allah merancang juga gitu loh. Dan rancangan Allah yang lebih baik. Itu konteksnya ini seperti itu. Jadi tipu daya bukan tipuan menipu, membohongi, bukan. Iya, berarti ini terjemahannya kurang tepat ya bang ya? Betul. Wah, kalau abang ini ya mantap penjelasannya, jangan sain. Nggak punya ilmu dia. Lah, iya sekarang gini, kita lihat penipuan. Ya udah, saya lawan yang lain aja lah, jangan yang sain ini. Enggak nih. Tiang Aduh, langit. kabur Mana dia. tiangnya sih? Mana Nggak tiangnya? asik Kalau nggak diskusi ada kayak berarti gini ya. nipu. Ganti pemain aja, ganti. Tanya dulu, aku nanya cuma gitu. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Pertanyaannya tiang langit mana gitu? Kalau nggak ada Diskusi nipu. itu bro, diskusi itu Kalau nggak jangan ada seperti nipu. itu. Lah, Kamu diskusinya gimana dong? diskusi bocil, dari tadi lu lari ke framing. sini, lari ke Dari tadi lu sana. framing udah dijelasin. Tenda framing saya nanya. Lah iya, ini aku yang nanya juga. Kan udah Pertanyaan dijawab. sama framing beda. Dah. Kau tadi bilang Demian, seakan-akan ente- Allah itu menipu. Salah itu padahal- Gimana, Bang? mestinya kasih serang yang waktu itu. Jangan bang, Kasih jangan. senjata, bodoh. Bahaya itu bang, kalau itu. Ayo, Bahas apa ini? kalau nggak Kalau- ada kalau kau berarti kasih serang itu aku bohong. turun, Demian. Betul nggak? Nipu berarti ini. Ya coba Marjulo, coba lu mau nyerang lewat mana, coba silakan. Ayo. Buka. Yang Ini enggak mau saya pakai tahu jurus lah. bangu putih. Jurus bangu putih. Jangan bang, nanti imrusnya terbang nanti bang.
Nah, Enggak, kalau lu enggak. pakai jar berbungu pakai bangau putih, dia jurus cilik melempar buah. Oke, lanjut. Waduh. Jawab Demian. Udahlah saya ganti aja loh. Kamu nggak punya ilmu, kau belajar dulu sama Bang Mardilon, Lu juga nggak sama punya Bang ilmu. Bang Kang Chan. Kang Chan ini walau gini-gini tapi dia pintar juga loh Kang Chan ini loh. Tadi lu framing gitu kampret, terus gua nggak boleh framing balik gitu. Ini curang lu. Mana ada saya bertanya, saya nggak framing. Tadi seolah-olah berarti lu penipu dong begitu. Nah itu pertanyaan. Apakah tadi ada kata apakah? Nggak ngawur kan? Bahas apa ini? Ada bahasa apa nih? Ya ganti pemain aja lah. Ada Kita ini ada kayaknya Kristen apa- lain nggak selain Pak Demian? Pak Demian kayaknya udah ngantuk beliau. Iya. Ganti Sudah lelah. dulu. Tadi buset. Soalnya tadi sebelum saya kesini saya baru habis Siapa? ini dibahas sama Wanes. Ya nggak apa-apa. Ya turun aja Demian. Siap, Kristen lagi ada nggak? Enggak, saya Di Arya nyimak kan aja, ini nyimak aja. Ada yang Kristen nggak di Siap, sini? siap. Jadi itu ya, Pak Demian sudah nggak bisa jawab pertanyaan Pak Zain ya. Oke, lanjut. Siapa lagi Kristen yang bisa jawab, bisa diskusi sekarang? Diskusi santai aja. Bang Andi bukan Kristen ya, Bang Andi? Andi Kristen, cuman sudah nggak percaya. Beliau sudah agak mikir nggak ke Demian. Jadi kalau masih KTP KTP kan perlu duit. Nah beliau duitnya nggak ada. Oh ya udahlah, cari Kristen yang mau naik lah. Saya mau makan dulu, lapar. Tapi nggak percaya Tuhan. Ya gitu. Oh, iya. Up to you lah Bang. Ya. Bang Demian kalau padi ini apa Tuhannya Google, ya kan? Mati lampu, mati juga Tuhannya. Nah, gitu. Silakan Kang Chan. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu cuma pikiran manusia. Masa pula Tuhan menciptakan neraka, katanya Maha Pengasih dan Penyayang. Aduh, nggak masuk akal itu. Berarti Pak Ibu Om juga nggak ada ya? Orang tua abang nggak ada ya? Orang tua adalah, kau pun kan ada orang tuamu kan? Terus dari mana mereka? Ya dari mak bapaknya lagi lah. Dari mana lagi? Terusnya, Pasti ada ujungnya lah. ya ujungnya itu gimana? Coba kamu jawab dulu. Kalau nggak ada Tuhan, bagaimana mereka bisa hidup? Ya hidup aja. Emang Tuhan gimana rupanya? Kenapa nggak ada Tuhan? Ya karena nggak kelihatan. Tuhan itu kan cuma pikiranmu. Oh nggak kelihatan ya? Iya. Mau ditampar nggak? Masa katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi menciptakan iblis untuk Gini, Pak. menyesatkan manusia. Kenapa ya naik ke Komal Rossi ini ya? Aduh, Belum ngomong udah stres ya saya. Terus tampar pikir ya? Bang P gara-gara Bang P ini. ya ini kan fakta. Ketika Fakta ditampar. tidak terbantahkan. Ada moderator nggak di sini atau Rossi aktif nggak Mbak Rossi? Dijawab aja. Kenapa? Ini ada 2 slot Kristen, 2 slot kosong mungkin bisa dibantu yang jelas-jelas. Yang Kristen jelas-jelas Kristen ya. Nggak jelas lagi. Anjing, ajaran anjing, ajaran anjing. Orang gila ini. Kenapa lagi lo? Kenapa lagi? Ini kenapa yang naik-naik begini ya? Bang Pe, ada semacam sistem sort. Bahasa apa nih? Ini kan ujang kan kayak ini kan kayak apa? Bahas Tuhan lah. Kayak nama Tipaan. Astaga. Saya standby dulu ya. Ujang itu kan kayak ini, kayak nama ini apa tetangganya Kang Chan. Di situ kan ini paling Islam lah gitu kan. Nah ini siapa nih Aldi, Pak Aldi? Oh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Ya, Silakan sama Pak Aldi tuh Pak. Silakan.
Silakan ini Kristen yang benar-benar ya. Naiklah nih. Ayo naik Oten, naik Oten. Tuhan kok Yesus, Tuhan kok orang Yahudi. Ya kalau Tuhan bukan Yesus, Yesus bang. Ya Yesus itu bukan Tuhan. Ya betul itu bang. Ya karena Tuhan itu tidak ada. Aku juga ini tidak percaya kalau Yesus Tuhan bang. Cuman kalau utusan bang ya kami percaya. Iya, dia cuma ngaku-ngaku. Nggak ada manusia yang pernah ketemu Tuhan. Yang mengaku-ngaku banyak. Jadi abang tidak percaya ada Tuhan gitu bang. Enggak. Dasar cari Kristen yang anu yang di kamu nanti sama Kristen ya, coba deh. Berarti abang ini kalau dikasih contoh atau logika menerima mbak? Menerima kah bang? Ya menerima lah. Nah saya contohkan abang ya. Memang Tuhan itu bang tidak terlihat. Tapi di setiap manusia ada roh Tuhan, roh Allah. Binatang pun mempunyai roh Allah. Nah, segitiga binatang itu sudah dimatikan bang, dipotong kayak ayam. Dia sudah hilang nyawanya, berarti roh Allah itu sudah tidak ada di situ bang. Di binatang itu bang, gitu ceritanya bang. Lo tahu dari mana? Loh abang itu kan bicara sekarang ini kan digerakkan abang. Yang gerakkan bicara abang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kau kan nggak pernah ketemu Tuhan, tapi kenapa sok tahu tentang Tuhan? Tahu bang, karena kita manusia yang ada di dunia itu ciptaannya Tuhan, tapi Tuhan ada di sekeliling kita bang. Pernah kau lihat nggak? Pernah bang. Di mana? Contohnya abang ya, saya jelaskannya. Kalau saya omkan ini, saya tangkapkan ayam saya. Ini ibarat ya logika ya. Di situ di ayam saya juga ada rohnya Tuhan. Di rohnya Tuhan di ayam saya ini masih hidup bang ya. Setelah saya potong ayam saya ini, rohnya Allah itu sudah tidak ada bang kalau sudah meninggal. Jadi logika kasarnya saya lihat Tuhan bang di setiap makhluk yang hidup. Nah itu kan kamu mengarang cerita kamu. Payah ini abang, kalau abang mau lihat Tuhan itu hancur lah bang dunia. Lah makanya aku bilang karena Tuhan itu tidak ada. Secara kasat mata manusia bang tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Jadi Tuhan berapa? Satu bang. Jadi kalau satu Tuhan kenapa banyak agama? Nah itu kalau agama bang bukan dibilang terpaku masalah Tuhan. Agama itu memang berbeda-beda, tapi tujuan kita itu satu, tergantung keyakinan masing-masing. Oke, Ya. jadi agama itu apakah ajaran Tuhan? Agama itu bang semuanya bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran manusia. Jadi siapa-siapa melakukan kebaikan bang berarti itu ajaran Tuhan, tapi siapa yang menyalahgunakan ajaran itu berarti bukan ajaran Tuhan, gitu bang. Ya saya batasi memang ya. Berarti ini Tuhan apa ini? nggak satu Ini apa dong. ini? Ini apa, Bang Pe? Aldi, ini apa? Ini apa? Dan ada tamu dulu, disapa dulu. Ada tamu dulu. Selamat pagi, akulah jalan. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, bahagiakan siang. Tuh, apa? Selamat pagi bagi udah sampai ku. Akulah jalan Kristen apa Katolik? Muslim bang. Oh Muslim, alhamdulillah. Iya. Lanjut bang, abang mau bertemu sama yang bertuhan Google nggak bang? Silakan. Ya monggo, kali ini bahasannya apa kita ini? Bahas Tuhan. Iya. Teman-teman muslimnya ada berapa ini?
Kristennya juga. Ini dari Aldi Mualaf ini, Pak. Oh, Kang Aldi mualaf ya, alhamdulillah. Ya. Terus Bang Ke? Ini muslim semua kecuali yang di Arya. Ini muslim semua kecuali yang di Arya udah. Oh iya. Nah, ini ada tamu lagi nih ya, kita sapa lagi. Nah, selamat pagi B Pandiangan. Ya, selamat pagi. Wah, ini dari apa dari aromanya nih. Abang Kristen atau Katolik, Bang? Protestan kayaknya. Saya Kristen. Oke, baik. Terima kasih Bang udah mampir kemari. Oke, silakan lanjut Bang. Abang kalau mau cari Kristen ini aku jalan, silakan. Saya barusan naik di koma sebelah karena mungkin nama akun saya ini rada menyentuh keyakinan agama lain. Nggak usah cerita Komal sebelah lah, sini aja udah diskusi. Iya, biar teman-teman juga paham apa yang disalahkan dengan nama akun, apa itu arti sebuah nama. Kalau kita tidak memahami, Ya udah diskusi aja udah, nggak usah ngomong akun. Iya. Oke, monggo. Yang mau bahas ya Silakan silahkan. Bang Imrus, apa Bang Jayen? Pak Jayen. Bang, Bang B Panjangan, saya satu aja Bang ya. Kan itu kan dikatakan ya di dalam Bible itu ketika Rasul Paulus itu waktu perjalanan ke Damsik dia itu bertemu dengan Yesus. Nah, waktu bertemu sama Yesus ini, yang Paulus ini, itu Yesus posisinya ada di surga atau di mana Bang? Oh, ini bro, itu kan bertemunya kayak apa ya di alam roh gitu loh bro. Langsung fisik bertemunya bukan. Maksudnya kedengaran nggak? Ada nggak suara saya? Ya, kedengaran. Dia kan perjumpaan secara pribadi bang, bukan secara fisik. Silakan. Iya, merah, sinyalmu merah bro, kau nggak dengar mungkin. Itu kan perjumpaan secara pribadi, itu kayak model mujizat lah dikatakan bro. Yaitu Tuhan Yesus bertemu dia secara pribadi gitu loh, bukan secara fisiknya, bukan. Kalau kau katakan Yesus di mana, ya Yesus di kemahaannya gitu loh. Dia pergi kepada Bapa kan. Sebelum Yesus bangkit sudah dikatakan dia bahwa saya akan pergi kepada Bapa gitu. Itu dia mengatakan sebenarnya bukan di suatu tempat, tapi nggak bisa dikatakan suatu tempat itu. Jadi dikatakan aja seperti ini, Yesus itu ada di kemahaannya gitu loh. Ada di kemahaannya itu saat itu posisinya ada kan Yesus ini sebagai anak manusia duduk di samping Bapa kan, gitu kan Bang ya? Dia sebagai anak manusia loh Bang, kemahaannya gimana itu sebagai anak manusia itu? Ya gini, kalau di kami ini kan roh ini kan nggak berbentuk gitu loh. Dia itu terang tak terhampiri, manusia pun tidak bisa melihat dia, tidak digambarkan seperti apa dia, bukan. Itu Yesus itu ya firman-Nya itu yang mengambil rupa seperti kita, menambah satu kodrat, yaitu kodrat manusia. Itu. Jadi pertanyaanmu waktu Yesus bertemu ini Paulus, ya itu di suatu kayak model mujizat sih menurutku. Itu secara pribadi gitu. Contohnya gini, langsung saya ini katakan aja bro, saat Nabi Muhammad bertemu Jibril itu kayak gitu loh bro, gitu. Nggak langsung fisik gitu. Jangan dulu ke Jibril Bang, jangan dulu ke Jibril. Enggak, poinnya begini, kan Yesus yang ada Tuhan kan ini bertemu dengan Paulus ya di Damsik itu posisinya saat itu Yesus ini di surga bersama Bapa nggak? Saya jelaskan, berbicara surga di situ bukan suatu tempat. Kalau dikatakan Bapa di surga itulah surga itu, nanti kau bingung kristologinya bro.
Jadi itu bukan berbicara satu tempat, bilang aja di kemahaannya gitu. Kalaupun kalian menargetkan satu tempat ya udah di surga gitu. Nah itu dia kalau bicara tentang surga bang. Kalau bicara tentang surga, abang nggak bisa menutup diri kalau itu tempat. Ya makanya kita selalu bertanya ini sebenarnya bapak itu salah. Bisa juga surga itu suatu keadaan, bukan suatu tempat. Jadi nanti surga itu suatu keadaan di suatu tempat gitu loh. Paulus itu cuma mengaku-ngaku. Suatu keadaan, sebentar bang Adi, suatu tempat atau suatu keadaan. Nah, ketika di kejadian 1:1 itu ya, pro alam layang di atas permukaan air itu satu tempat atau satu kejadian itu? Maksudnya gimana bang? Kan di kejadian 1:1 itu ya, pro Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah itu satu tempat atau apa itu? Apa sama nggak itu? Situ berarti di pikiranmu roh itu kayak ini gesper gitu ya, melayang-layang gitu ya. Bukan seperti itu juga konsepnya. Bang yang tertib itu kan berarti melayang-layang. Saya mau compare ini. Kemana-mana bingung menjelaskan. Tadi masalah Paulus sama Yesus jadi bingung menjelaskannya bagaimana bro. Karena abang tadi bilang kemahaan ya kan, itu ya surga itu satu tempat satu kejadian. Nah di kejadian di ayat yang lain, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh itu adalah Allah. Nah ini gimana ini cara ngejelasinnya? Apakah ketika Yesusnya ini bukan sih sebenarnya bang? Paulus itu cuma mengaku-ngaku. Iya bang, udah biarin aja bang Andi, ngaku-ngaku juga biarin aja. Bang Pandiagan, silakan bang. Kalau bisa, silakan bang Adi. Kalau pakai asumsi yang menuju ke mobil ya, jangan pakai asumsi yang di luar dari mobil, karena itu masih logika. Itu aja penyampaian. Berisik. Saya di Kristen dulu, memang kalau makanya kita saudara saya dari umat Kristen ini perlu betul-betul kita menggaji dan memahami itu kitab kita ya, yang sebelumnya saya pakai ya, karena memang kalau pemahaman kita dangkal ya memang tidak connect kita ke rumusan agama muslim yang saya bawa sekarang ya, tidak connect karena pemahamannya saudara-saudara saya di Bang Aldi, itu jangan sambil ngecas apa itu noise banget, yang lain keganggu. Nggak kedengeran juga ngomong. Sinyalnya lagi diganggu setan itu. Udah yang lain aja, yang lain. Kalau yang lain di mute aja, mute. Aduh, di mute aja dulu, itu masih noise, yang lain keganggu. Ya silakan Bang Imros. Bapak Pandiangan. Bapak Pandiangan, ya suara saya kedengeran nggak? Sinyal saya agak mendingan ini. Bang Pandiangan, ya. Bang, halo. Kedengeran bang nggak? Enggak gini loh bang. Iya, kedengaran, tapi agak kecil bro. Oke. Yang kembali ke yang pertama tadi, ketika Yesus bertemu dengan Paulus, ya itu kan tengah perjalanan itu kalau abang nggak mau mengatakan Yesus ada di surga, lalu Yesus ini ada di mana bang? Oh, kalau bagi saya Yesus itu ada di mana? Maksudnya dalam arti kan itulah bro, kekristenan itu bukan dibatasi Tuhan itu seperti apa, tapi apa bro, Tuhan itu bagi kami di hati kami juga ada bro, gitu loh. Itu salah satu pengajaran yang kami tahu, bukan dibatasi lagi suatu tempat. Tuhan Yesus itu tidak terbatas ruang dan waktu lagi setelah bangkit juga bro. Jadi di mana-mana bisa ada, makanya kami sampai sekarang yakinin dan imani bahwa Yesus itu tuh hidup sampai sekarang dan ada berdiam di dalam diri kami bisa, gitu loh. Ini cara berpikir seperti itu memang udah jauh berbeda kita, bukan seperti kalian kan konsepkan
Tuhan itu di suatu enggak yang kalian konsepkan Tuhan itu seperti apa gitu loh. Kemaan yang nggak bisa diganggu, nggak bisa ini, nggak bisa ini, harus ini gitu. Ininya Itu apa? perbedaan kita. Noise bang. Bang Aldi turun dulu ya. Enggak, lalu Bang Padiangan, lalu yang mengatakan kalau Yesus itu kan ada di Markus ada, di Matius ada, yang satu duduk di sebelah sebelah kanan, yang satu berdiri di sebelah kiri. Nah itu abang maksudkan kemana itu? Gini loh bro, saat dikatakan Yesus duduk sebelah kanan Bapak itu bukan berarti ada kursi, ada Bapak berdiri sampingnya dia sebelah kanan, bukan. Kenapa dibilang sebelah kanan? Kita tahu kan di bumi aja kalau dibilang tangan kanan kan kepercayaan gitu loh, bahwa segala contohnya ada seorang bos punya tangan kanan, semua apa yang bosnya itu bisa dia tahu gitu loh. Itu sama halnya seperti itu, bagaimana Bapak itu menyerahkan segala kuasanya itu dinyatakan melalui Yesus ini gitu loh bro. Cara berpikir seperti itu, bukan secara bentuk apa posisi kayak gitu, ada kursi, ada sebelah kanan, ada sebelah kirinya, bukan. Oke, jadi waktu Yesus memberi bertemu dengan Paulus ini, posisinya itu Bapak ada di dekatnya apa Yesus ya? Bapak itu berarti menurutmu di situ berfisik kan? Ada suatu fisiknya gitu kan? Enggak, saya kami katakan Bapak itu roh ini kan tidak berbentuk, terang kiri, dengar suaranya aja kita tidak tahu, bentuknya juga tidak tahu. Iyalah terang yang tak terang kiri, kematian tidak bisa menghampirinya gitu loh. Itu bukan berbicara fisik itu bro. Aduh. Iya, saya nggak bicara fisik, tapi berarti yang tahu Yesus ada di sebelah kanan, sebelah kirinya itu sebagai kekuasaan itu siapa yang tahu berarti itu? Kalau dibilang begitu Pak, siapa yang lihat? Berita dari mana itu? Seperti itu sebenarnya tipologi bahwa nanti penguasaan Bapak itu yang roh ini dinyatakannya melalui firman-Nya itu Yesus Kristus itu bro, gitu loh. Nah firman ini siapa yang terima Pak? Pak, firman ini siapa yang terima ketika mengatakan hal seperti itu, bahwa Yesus ada di sebelah kanan Bapak itu, firmannya siapa yang terima Pak? Kemana apa lagi bro, firman yang mana? Iya, berita firman ini ya, berita ketika ada yang mengatakan tertulis ya, Yesus duduk di sebelah kanan. Nah berita itu, pengetahuan itu dapat dari mana? Kan murid-murid itu karena mereka tahu Yesus itu terangkat ke sorga, makanya seperti yang Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapa. Berarti mereka mengertikan Yesus itu seperti itu gitu loh, bahwa dia pergi kepada Bapa, duduk sebelah kanan, berarti kepercayaan Bapa itu gitu loh maksudnya. Baru murid-murid Yesus menulis itu gitu loh. Oh jadi ini pengertian dari murid ya Pak ya, begitu Pak ya? Oke, kalau begitu enak kan, kalau dibilang pengertian dari murid jadi bebas berarti ya. Nah sekarang satu lagi Pak, itulah kalau memang gini bro, perbedaan dan kitab itu beda. Kalau kalian bahwa kitab itu diturunkan, itu loh, didiktekan gitu loh. Kalau kita bukan, apa sih Injil itu ya Yesus itu sendiri, kabar baik itu. Terus kitab Injil apa? Kitab itu kesaksian murid-murid Yesus menuliskannya ke sebuah kitab. Itulah kitab Injil. Kalau ada tulisan kitab Injil ya. Kalau Injil itu ya Yesus itu sendiri, kabar baik gitu loh. Jadi itu makanya kalau banyak yang mengkritik penulisan itu bagus. Kalau ada banyak yang mengkritik penulisan kitab itu, memang benar, karena itu emang manusia yang menulis, bukan seperti Al-Quran, Tuhan yang menulis gitu loh. Ini blunder nih Pak. Kalau Bapak kan tadi Bapak mengatakan ya Injil itu kabar baik. Nah Injil itu Yesus itu sendiri. Nah ketika Paulus ini memberitakan Injil, itu Injil dari mana itu? Dia memberitakan. Oke, gampang dia. Berarti kalau Paulus memberitakan Injil, berarti dia yang dia beritakan itu kan Yesus itu, berarti Injil itu. Gitu, sedangkan bro. Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Sedangkan Yesusnya udah nggak ada. Lalu ini berita benar dari mana? Paulus memberitakan Yesus gitu loh. Paulus memberitakan Yesus ini.
bersama Kan murid-muridnya. Injil itu Yesus sendiri. Coba Pak ya, pelan-pelan. Injil itu adalah Yesus itu sendiri, ya. Nah, sedangkan Paulus memberitakan Injil. Injilnya udah nggak ada. Lalu yang diberitakan dari mana? Itu kan berarti kau berpikirmu suatu buku yang Yesus bawa, bukan. Kan Yesus memberitakan Injil, betul. Yesus memberitakan Yesus berarti Paulus berarti memberitakan Yesus itu sendiri gitu loh, Injil itu. Kok nggak betul? Iya, Injilnya udah nggak ada, Pak. Yesusnya udah nggak ada di tengah-tengah Bani Israel. Ya, udah naik ke langit. Gitu. Ya, udah dibilang diberitakan lagi gitu loh, sebagai tokoh utama dalam kekristenan itu ya Yesus itu diberitakan lagi sama Paulus. Oh, diberitakan ulang ya berarti ya. Copy Ya, paste iya. gitu ya. Iya, Oke, kan oke. kitab Injil itu seperti itu diberitakan ya. Oke, baik. Pak, satu lagi kalau begitu, Bapak bagaimana menjabarkan aku dan Bapak adalah satu, Pak? Bener nggak itu, Pak? Itu gampang. Ya, kalau Wan sekalian tanya, aku dan Bapak adalah satu, itu berbicara fisiknya bukan, tapi apa itu berbicara sifatnya gitu loh. Contoh, apa yang ingin Bapak di surga kehendaki dinyatakan Yesus di bumi ini waktu Yesus ada gitu loh. Makanya dikatakan aku adalah Bapak satu, itu berbicara kehendak gitu loh. Kehendak apa yang Bapak inginkan, itu yang Yesus inginkan gitu loh. Oke, Gitu, baik. bro. Kalau itu kehendak, Itu bukan berbicara termasuk bentuk baik, Pak. fisiknya, Baik. bukan. Kalau begitu kehendak itu termasuk kehendak Roh Kudus nggak? Termasuk kehendak Roh Kudus, Allah Tritunggal itu gitu loh. Loh, Pak. Bapak jangan goyang, Pak. Tadi kan Bapak bilang ini satu kehendak dari Bapak. Ya kan, sedangkan Tritunggal meyakini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku dan Bapak adalah satu. Kehendak Roh Kudus di mana di situ, Pak? Itu loh, aku dan Bapak adalah satu. Yesus ini kan firman Bapak, berarti Bapak Tritunggal Allah Tritunggal itu ya ikut Yesus itu kan firman. Kan itu yang dimaksud di situ. Iya, Roh Kudusnya di mana, Pak? Roh Kudus tadi kata Bapak, kalau kehendak Roh Kudus Yesus itu adalah gini kehendak loh, Bapak. Roh Kudus itu Tapi Roh hidup, Kudus ada loh, Pak. Roh Kudus itu hidupnya Bapak itu loh, Bapak. Allah kami itu adalah Allah yang hidup. Allah kami itu adalah Allah yang punya firman. Gitu loh, gak gitu. Kalau tiga-tiganya dari situ yang nggak ada, itu bukan Allah kami. Gitu loh maksudnya, Iya, Pak. bro. Betul. Kalau begitu ini aku dan Bapak adalah satu, gugur loh. Ya kan, karena ada tiga dia. Kok nggak disebut Roh Kudus ini, cemburu loh Roh Kudus ini, Pak. Kehendaknya, apa sifatnya gitu loh. Bukan berbicara fisiknya. Kalau fisiknya ya berarti udah itulah nanti akan pergi ke pemahamanmu itu. Gitu loh, bro. Bukan pemahaman saya, Pak, tapi kita bacanya letterlet aja. Aku dan Bapak adalah satu. Itu begitu kita baru bicara yang ada di waktu tengah-tengah Bani Israel waktu diucapin ya. Belum kita bicara kalau ketika Yesus diangkat ke langit. Benarkah Yesus ini dengan Bapa adalah satu ketika di langit? Itu tambah repot lagi, Pak. Tapi ketika bicara aku dan Bapa adalah satu, dia ini ada Roh Kudus, Pak, jangan dilupain loh. Tadi Bapak bicara kehendak Roh Kudus ada nggak di aku dan Bapa adalah satu, itu ada nggak dalam situ? Itu saling bro, saling menyatakan gitu. Makanya tidak terpisah gitu loh. Contohnya gini, saat penciptaan lah kita bawa contoh. Bapak di surga menciptakan langit dan bumi. Menciptakan binatang. Baru Bapak di surga kan menghidupkan binatang ini dengan Roh Kudusnya gitu loh, dengan rohnya biar bisa hidup. Itulah salah satu mereka satu dalam kesatuan gitu loh. Buat apa ada tiga, Pak, kalau fungsinya sama? Apanya dulu? Bukan tiga seperti terpisah, bro, kayak kita, kayak saya, kayak host, kayak kamu, bukan. Jadi gini, kau tahu nggak Tritunggal itu apa, bro? Iya, tiga dalam satu, satu dalam adalah tiga. Itu aja kuncinya kan. Tritunggal itu menjelaskan apa sih Allah Bapa itu, siapa sih kebagaimanaan Allah itu gitu loh, bahwa pernyataan diri Tritunggal itu ada di dalam diri Bapa, yaitu dia sebagai Bapa, sebagai sumber. Di Bapa ini mempunyai firman dan dia hidup, bahwa dia mempunyai roh gitu loh. Itu terus Yesus siapa? Yesus firmannya itu yang menambah satu kodrat seperti kita manusia, supaya apa? Supaya Bapa di surga itu menyelamatkan kita melalui firmannya ini yang menjadi manusia ini gitu loh. Oke, jadi dengan menambah satu kodrat ini
tapi fungsinya sama nggak Pak? Kalau fungsinya seperti kita sama, perbedaannya Yesus itu berasal dari surga, kita berasal dari biologis gitu loh. Pak, mohon maaf, saya nggak tanya asalnya dulu. Yang saya tanya fokusnya, fungsinya sama nggak Pak? Yang dalam hal apa dulu? Dalam semua hal Pak, dalam semua hal. Karena dia satu hakikat tadi kata Bapak ya kan, kalau Roh Kudus bekerja berarti itu sesuai kemauan Bapak juga, kemauan Yesus juga. Artinya dia tiga-tiganya ini sama semuanya. Kalau dia tiga-tiganya sama, ini pemborosan loh Pak. Gunanya sama, fungsinya sama. Buat apa ada tiga kalau satu aja udah cukup? Berarti itulah yang saya takutkan di pikiran kalian itu, kalian konsepkan Tuhan kalian itu harus seperti ini, bukan seperti yang kami pahami, bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya seperti itu gitu loh Bro Imrus. Bukan itu aja sih sebenarnya aja Pak ya kan. Jadi kalau dikatakan kalian Tuhan benar, secara logikanya gampangnya aja Pak, kalau ada Bapak ya ada tiga barang ya, gunanya sama, semuanya sama. Bapak beli barang nih ya kan, beli mesin cuci ya, Bapak beli mesin cuci, tiga-tiganya sama semua. Sebentar. Oke silakan. Enggak, jadi kalau Bapak beli mesin cuci ya kan, mereknya semua sama, tipenya tipe Pron semua ya kan, mereknya Elektro semua sama-sama tiga, semuanya sama, kardusnya semua sama. Mau nggak Bapak beli? Pasti kan nggak mau, cukup satu aja beli. Orang fungsinya sama ya kan, mesin cucinya keluar kering semua sama, nggak ada yang beda, kabelnya semua sama, dalamnya semua sama, gunanya sama, 220 volt semua sama. Ngapain beli tiga kalau satu cukup? Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Kenapa berpasang-pasangan? Karena hanya Allah yang satu, nggak ada yang satu selain hanya Allah. Itu loh Pak. Kalau sampai ada tiga, aduh, itu kalau dalam dunia marketing itu pemborosan itu. Iya kan, yang Bro Imrus tahu kan tiga itu terpisah gitu. Padahal gini loh, tiganya itu seperti ini. Makanya saya selalu menjelaskan Tritunggal itu nggak pernah pakai pribadi, karena dipahami pribadi kan terpisah. Satu Imrus, satu saya, satu hostnya gitu kan. Tapi aku bisa menjelaskan seperti ini, bahwa di dalam pribadi si Imrus ini ada badan, ada jiwanya, ada rohnya. Kalau terpisah salah satu dari situ, itu bukan si Imrus. Contoh, kalau nggak ada badannya tapi rohnya ada sama jiwanya, itu setan itu. Kalau nggak ada jiwanya berarti orang gila, kalau nggak ada rohnya berarti meninggal gitu loh. Apakah kamu ada tiga Bro? Dalam tiga realitas kamu, apakah kamu ada tiga? Bukan kan? Ini bagus, gitu ini selalu jadi apa? Jadi bempernya saudara Kristen ini ya. Di dalam ini tubuh, jiwa, roh dan raga ini ada tiga ya. Nah itu dalam kita panggil dalam satu sebutan namanya manusia. Kalau begitu Bapak mampu nggak menyebutkan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu panggil dalam satu sebutan? Itu sebutannya, sebutannya ya ilahi. Hakikatnya ya ilahi gitu loh. Ya itu Allah, sesembahan yang ilahi gitu loh. Disitulah Pak repotnya. Itu makanya gini, kalau kita kan itulah dikatakan jenisnya ya sesembahan yang ilahi, itulah mereka hakikat ilahi itu. Kalau kita kan hakikatnya manusia. Pisahkan Pak, pisahkan kalau bicara jenis, itu bagian-bagiannya Pak. Ya, ini kita bicara satu kesatuan. Ya, ketika tadi Bapak mengatakan, mengambil analogi ya kan, tubuh manusia ini, itu tiga itu disebut, kita panggil manusia. Iya, dalam satu sebutan namanya manusia. Sama halnya dengan Allah. Itulah yang dikatakan Allah, yang tiga ini dikatakan hakikatnya Allah gitu loh. Lah, Bapak itu Allah bukan? Astaga, balik lagi, Yesus itu Allah bukan, nanti gitu dalam hidupnya iya gitu loh, bahwa dalam jenisnya iya. Lah, itu sama halnya Bro.
makanya saya minta Bapak panggil dalam satu sebutan. Kalau Bapak berdoa kan nggak boleh berdoa untuk satu, Bapak panggil deh untuk yang tiga itu gini dalam loh, satu kami nama. gini, kan udah dikatakan, oh waktu manusia jatuh dalam dosa kan kita, Allah itu sudah terpisah dengan manusia. Kita harus bisa mengenal dia melalui utusannya itu, siapa itu, Yesus itu, firman-Nya itu yang itu situ. Jadi pernyataan dan penyembahan kami ke Bapa itu kami nyatakan di dalam nama melalui Yesus. Makanya saat kami berdoa kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, gitu loh bro. Itulah pengertian. Jadi jika sudah saya itu menyembah oh Yesus, otomatis saya sudah menyembah Allah Bapa, firman-Nya. Saat aku menyembah Allah Bapa sudah pasti aku menyembah Yesus itu juga, firman-Nya itu, gitu loh. Gitu, konsepnya seperti itu. Contoh gini, Embrus, aku kasih contoh lagi ke dirimu. Saat aku berbicara samamu, otomatis aku berbicara itu kepada pikiranmu, badanmu, dan rohmu kan, bukan cuma ke pikiranmu doang kan? Kan seperti itu maksudnya penjelasannya. Iya, kalau itu betul, nggak apa-apa pakai analogi itu. Tapi Bapak ini kan Tuhan itu tempatnya berdoa. Pak ingat ya Pak ya, Tuhan itu posisinya, manusia itu tempatnya meminta sama Tuhan. Itu poin paling pentingnya Pak, agar kita selalu bergantung sama Tuhan. Yang namanya Tuhan ini, Allah ini yang satu ini, nggak boleh kita bergeser hanya kepada Dia kita meminta segala sesuatu. Bapak menuhankan yang tiga, masuk akal nggak? Logis nggak Bapak bisa meminta sama yang tiga ini?